yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Maidah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fab'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardh liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Fa uwariya saw'ata akhi, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Fab'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardh liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Fa uwariya saw'ata akhi, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Ya, sekarang kita terjemahkan. Fa ba'atsa, maka dia mengutus. Dia siapa tadi? Allahu, Allah ya. Maka Allah mengutus ghuraban, burung gagak ya. Ya, seekor burung gagak. Burung gagak itu burung kakak tua itu ya maksudnya. Oh lain. Oh iya ya. Yabhasu. Ya, dalam ayat ini diartikan menggali ya. Sebetulnya yabhasu itu artinya mencari ya. Artinya mencari atau membahas, bahasa ya. Yabhasu, membahas. Tapi karena dia burung mau membahas apa ya? Mencari ya, atau menggali, karena ini hubungannya sama penguburan nantinya ya. Menguburkan mayatnya atau jenazahnya Habil ya. Fil ardi, di bumi, maka Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali-gali di tanah gitu ya, untuk menggali-gali tanah. Liyuriyahu, untuk diperlihatkan kepadanya, kaifa, bagaimana, yuwari, menutup ya, maksudnya mengubur ya. Bagaimana mengubur, bagaimana menutup sau'ata
mayat atau jasad. Ya, jasad sau'ata itu jasad yang sudah lama ya. Jadi mungkin sudah berbau ya. Ini sau'ata, akhihi, saudaranya. Untuk diperlihatkan bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Qala ya telah berkata, dia telah berkata, siapa? Qabil ya, yang membunuh ya. Ya wailata. Aduh celakalah aku ya. A'ajaztu, mengapa aku tidak mampu an akuna, bahwasannya aku menjadi ya, bahwasannya aku menjadi. Tapi kalau diartikan menjadi di sini kurang pas ya bahasa misalnya. Tapi artinya memang menjadi ya. Kun. Pernah dengar kun kan? An akuna. Jadi bahwasannya aku menjadi, atau bahwasannya aku menjadi. Misla, seperti hadza, ini al-ghurab, burung gagak. Aduh celakalah, dia berkata, atau Qabil berkata, aduh celakalah aku. Kenapa aku tak mampu menjadi seperti burung gagak ini? Atau kenapa aku tak mampu berbuat seperti yang dilakukan burung gagak itu? Kan burung gagaknya menggali-gali tadi kan, menggali-gali terus menguburkan bangkai burung gagak yang kan berkelahi ceritanya ya, yang mati dikuburkan atau ditutup dengan tanah. Fa'uwariya, sehingga apa? Ya, maka aku dapat mengubur, atau maka aku mengubur sau'ata, mayat, jasad akhi, saudaraku ya, sehingga aku dapat menguburkan jasad saudaraku. Fa asbaha, maka jadilah dia. Nah perhatikan ini, berarti ini kalimatnya sudah beda ini. Ya, kalimatnya beda ini. Tadi kan dibilang dia berkata, tapi dia perkataannya Qabil berarti ya. Berarti perkataannya Qabil. Fa'uwariya sawa'ata akhi, juga perkataannya Qabil. Yang terakhir ini bukan fa'asbaha, maka dia menjadi. Ini berarti perkataannya Allah. Ya. Yaitu semuanya ya dari Allah, cuma berupa dia mengutip kalimatnya, dia Allah itu mengutip kalimatnya Qabil ya, yang tadi ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab, celaka aku, kenapa aku tak mampu berbuat seperti yang dilakukan burung gagak itu, sehingga aku bisa menguburkan jasad saudaraku ini. Fa asbaha minan nadimin, termasuk orang-orang yang menyesal ya. Baik, sekarang langsung dibaca berurutan dari Pak Nanda. Nah, kita langsung masuk ke tafsir bagian yang pertama dari faba'asa sampai akhihi. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Maka Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali-gali tanah, untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana caranya menutup jasad saudaranya atau mengubur jasad saudaranya. Mengubur itu apa ya? Ya menutup ya, supaya nggak dibiarkan di permukaan bumi ya. Jadi ditutup, ya digali terus ditutup gitu aja ya, waktu itu ya. Setelah datangnya syariat Islam kan ditambah ya, syariatnya disempurnakan. Jadi tidak hanya ditutup ya, tapi juga ada apanya gitu. Termasuk ada syariat tentang dibuatkannya liang lahat. Ya kalau pernah mendengar ya.
Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Allah menyuruh 2 ekor burung gagak yang bersaudara. Nah, di sini 2 ekor, tapi yang disebut di ayat 1 ekor, ghuraban. Kalau 2 ekor bukan ghuraban tapi ghurabaini. Ya, ghurabaini. Yang dimaksud 1 ekor, maksudnya apa? 1 ekor itu, 1 ekor burung gagak itulah yang merupakan utusan Allah, gitu. Itu yang dimaksud, ya. Di tafsir dikatakan 2 ekor, tapi di ayatnya 1 ekor. Nah, yang 1 ekor adalah utusan Allah, dalam pengertian faba'atsal, Allah mengutus seekor burung gagak. Nah, yang diutus tadi yang menggali-gali itu yang dimaksud di dalam ayatnya. Nah, maksudnya Allah menyuruh 2 ekor burung gagak yang bersaudara. Lalu keduanya saling baku hantam sehingga salah satunya mati. Kemudian burung gagak yang menang menggali-gali sebuah lubang. Lalu mayat saudaranya atau tubuh saudaranya itu dimasukkan ke dalam galian dan diuruk dengan tanah bekas galiannya. Dan Qabil melihat kejadian tersebut. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Ini ada dalam tafsir yang lain, tafsir At-Tabari. Sana dikatakan bahwa maksudnya adalah Qabil tidak mengerti sunnatullah dan tidak tahu cara memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia. Disebutkan bahwa dia menggendongnya di bahunya selama beberapa lama sehingga jasad tersebut berbau busuk. Oleh karena itu Allah memberitahukan sunnatullah terhadap orang-orang yang meninggal. Nah, itu maksudnya sunnatullah terhadap orang-orang yang meninggal. Bagaimana tadi sunnatullahnya? Ya harus ditutup dengan tanah. Itu sunnatullahnya, ya. Maka Allah mendatangkan 2 burung gagak sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Allah kirimkan kepada Qabil karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepada jasad saudaranya, yaitu dengan mengutus seekor gagak yang menggali-gali tanah untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara mengubur jasad saudaranya yang sudah lama meninggal itu. Bahkan dalam suatu riwayat jasadnya itu dibiarkan selama 100 tahun. Ada yang mengatakan setahun gitu. Luar biasa itu. Tapi benar enggaknya Allahu a'lam, ya. Yang jelas itu enggak penting lah bagi kita, ya. Kemudian bagian yang kedua. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi. Qabil berkata, aduhai, celakalah aku ini. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Tafsirnya adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ketika Qabil membunuh Habil, maka ia menyesali perbuatannya. Lalu ia memeluk tubuh saudaranya yang telah mati itu sehingga berbau. Sedangkan burung-burung dan hewan-hewan pemangsa menunggu-nunggu di sekitarnya, kapankah ia akan membuang mayat saudaranya yang telah mati itu, sebab mereka akan memakannya. Ini ya, jadi ditunggu-tunggu kok nggak dibuang-buang ini gitu. Ini menurut Ibnu Abi Hatim. Dari Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa setelah Qabil membunuhnya, maka ia tertegun kebingungan tanpa
tahu apa yang harus dia lakukan terhadap jasad saudaranya yang telah mati. Dan bagaimana cara menguburkan jasad itu? Karena hal tersebut merupakan pembunuhan yang pertama di kalangan Bani Adam dan juga merupakan permulaan daripada orang yang mati. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Berikutnya di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud adalah Qabil membawa jasad Habil sampai berbau busuk. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadap jasad saudaranya, sehingga ia mengikuti apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Menurut Mujahid, ia menggotongnya dan memasukkan ke dalam karung selama 100 tahun. Nah ini di dalam tafsir Al-Qurtubi ada ini, selama 100 tahun. Menurut Ibnu Abbas, ia membawanya selama 1 tahun. Dari hadis riwayat Anas, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengaruniakan kepada anak cucu Adam 3 hal setelah 3 hal. Ini dari hadis riwayat Anas. Rasulullah bersabda, atau Anas berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya bagaimana? Allah memberikan kepada anak cucu Adam 3 hal setelah 3 hal. Yang pertama, bau setelah membusuk. Seandainya bukan karena hal itu, niscaya seorang kekasih atau Qabil tidak akan menguburkan kekasihnya atau Habil. Kalau bukan karena bau itu, niscaya dibiarin aja. Ya, tapi kok ini kok lama-lama berbau gini ya? Ya, akhirnya dia mengatakan, qala ya wailata, celakalah aku ini. Yang kedua, Allah memberikan kepada anak cucu Adam belatung setelah menjadi bangkai. Seandainya bukan karena hal itu, maka para raja akan menyimpan bangkai, dan hal itu lebih baik bagi mereka daripada dinar dan dirham. Nah ini para raja dulu, seandainya mayat itu gak didatangi belatung atau gak timbul belatung ya, maka para raja-raja terdahulu akan menyimpan bangkai, dan hal itu lebih baik, lebih mereka senangi daripada kekayaan. Yang ketiga, Allah memberikan kepada Bani Adam mati setelah tua. Sesungguhnya seseorang akan menjadi tua. Nah, makanya kalau berdoa itu pernah kita jelaskan, jangan sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku menjadi muda lagi. Nah, ini termasuk hal-hal yang melampaui batas. Jadi ada aturan-aturan berdoa, gak boleh berdoa kembalikan aku menjadi muda lagi. Ya. Waktu kita bahas bab melampaui batasnya. Sesungguhnya seseorang pasti menjadi tua sehingga dirinya merasa bosan, keluarga dan anaknya serta kerabatnya pun akan merasa bosan dengannya. Betul kan? Jadi kalau orang sudah tua kan kadang-kadang dalam tanda kutip itu kan merepotkan, sampai seperti anak kecil lagi merepotkan, mau dilayani semuanya, ya kan? Sampai saya dulu di Surabaya itu, ini kan tidak disebutkan namanya, juga tidak ada yang tahu ya, jadi bukan gibah ya. Sampai saya waktu di Surabaya dulu, anaknya berkata begini, aduh Pak, wis kate mati ndang mati yo gitu. Saking saking merasa udah capek ya, capek merawatnya. Kalau memang nggak bisa sembuh, mau mati ya cepat-cepat mati aja lah gitu. Sampai berkata begitu. Nah, adapun kita ya jangan ya. Maksud saya menceritakan itu supaya nggak ditiru ya. Harus sabar ya, merawat orang tua, apalagi orang tua kita sendiri ya. Nah, tapi bosan ini merupakan ini ya, merupakan fitrah ya, merupakan tabiat memang.
Jadi orang yang sudah tua itu memang begitu, sehingga dirinya sendiri itu sebetulnya nggak ingin seperti itu, nggak ingin merepotkan yang lain, ya. Sehingga dirinya sendiri merasa bosan, kata Rasulullah, keluarganya, anaknya, kerabatnya pun akan merasa bosan. Nah, maka kata Rasulullah, kematian adalah lebih dapat menutupinya. Ya, bayangkan kalau orang tua gak mati-mati. Ya, luar biasa merepotkan orang lain. Ini di tafsir Al-Qurtubi, ya. Nah, bagian yang terakhir dari ayat ini adalah fa asbaha minan nadimin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Maksudnya adalah dari Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Allah meliputi Qabil dengan penyesalan dan kerugian selamanya. Selamanya di dunia maupun di akhirat, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa Qabil akan ikut bertanggung jawab atas semua pembunuhan, karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Atau kama qala Rasul. Kemudian dari Mujahid dan Ibnu Jubair meriwayatkan bahwa Qabil azabnya disegerakan, kakinya digantung ke atas sejak hari ia melakukan pembunuhan, dan Allah menjadikan wajahnya menghadap ke arah matahari, serta ikut berputar bersamanya sebagai siksaan dan pembalasan untuknya di dunia. Nah, ini dari Mujahid dan Ibnu Jubair. Seperti bunga matahari mungkin, ya. Matahari bergerak kemana dia ikut. Rasulullah SAW bersabda, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjalallahu uqubatahu fid dunya. Tidak ada satu dosa pun yang lebih banyak, tidak ada satu dosa pun yang lebih layak disegerakan siksaannya oleh Allah di dunia, ma'ama yaddakharu li sahibihi fil akhirah. Berikut siksaan di akhirat yang telah disediakan oleh Allah kepada para pelakunya, minal baghyi wa qati'atir rahim, selain daripada pembunuhan dan memutuskan silaturrahim. Ini adalah dua dosa besar yang azabnya atau siksaannya akan disegerakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Apa tadi? Minal baghyi wa qati'atir rahim, yaitu dosa pembunuhan dan memutuskan silaturrahim. Hati-hati dengan dua dosa besar ini, akan mendapatkan azab yang disegerakan oleh Allah. Nah, dan kedua dosa besar ini diborong oleh Qabil, iya kan? Diborong oleh Qabil. Dia memutuskan silaturrahim dengan keluarganya atau dengan Habil khususnya, ya. Dengan keluarganya dia langsung lari katanya ke Yaman, ya. Udah memutuskan silaturrahim dan juga melakukan pembunuhan. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan itu tafsirnya sudah selesai, ya. Sekarang kita masuk kepada ibrah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari ayat yang mulia ini? Saya mencatatnya ada 3, ya. Saya mencatatnya ada 3 ibrah. Yang pertama adalah di ayat ini Allah memberitahukan kepada kita cara dia berkomunikasi dengan manusia. Nah, betul tadi kan, bahwa Allah mengutus burung gagak, iya, agar Qabil itu tahu bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Jadi ini merupakan cara Allah berkomunikasi dengan manusia, yaitu tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Langsung ngomong, hai Qabil, tolong kamu galilah bumi itu dan tutuplah mayat saudaramu dengan tanah. Enggak begitu. Tapi Allah mengutus makhluknya burung gagak
supaya Qabil itu mengerti. Ini cara berkomunikasi Allah, tidak secara langsung, ya. Sebagaimana, dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana linabiyyin wa ma kana libasharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah akan berkata-kata secara langsung kecuali dengan perantaraan wahyu. Jadi ini perantara yang pertama. Tidak mungkin Allah langsung berhadap-hadapan ngomong gitu, nggak mungkin, ya. Karena saking saking tingginya saking tingginya Allah, saking sucinya Allah, sehingga manusia itu tidak akan mampu berhadapan dengan Allah di dunia ini. Ya. Yang pertama, Allah menggunakan perantara wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dari belakang tabir. Dari belakang tabir. Jadi terdengar suaranya tapi zatnya tidak kelihatan. Dan ini bukan manusia biasa kalau sudah menerima seperti ini. Siapa yang pernah mengalami seperti ini atau diberikan keistimewaan seperti ini? Jadi mendengar suara Allah secara langsung. Nabi Musa ya. Nabi Musa itu langsung bercakap-cakap dengan Allah, itu keistimewaan Nabi Musa. Makanya dia diberi gelar dengan apa? Gelarnya Nabi Musa dalam hal ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lupa ya. Dulu tidak tahu, sekarang lupa ya. Jadi Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah ya. Tapi tetap saja zatnya nggak kelihatan. Makanya dia diberi gelar dengan Kalimullah. Kalimullah gelarnya Nabi Musa ya. Au yursila rasulan. Au yursila rasulan, atau dia mengutus rasul atau mengutus utusan. Fayuhiya biiznihi ma yasha. Kemudian dia wahyukan kepadanya dengan izinnya apa saja yang dia kehendaki. Jadi ada 3 ya cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Nggak mungkin secara langsung. Ini dijelaskan oleh dia sendiri. Jadi dia itu berkomunikasi dengan manusia melalui 3 perantaraan. Yang pertama dengan wahyu. Ya. Yang kedua dia berkomunikasi tapi dari balik tabir. Ya, maksudnya nggak kelihatan zatnya. Yang ketiga, dia menyuruh utusan. Ini mungkin yang dilakukan Allah terhadap Qabil ini, yang ketiga ini menyuruh utusan, yaitu burung gagak itu tadi. Ya, kenapa kok begini? Kenapa kok Allah itu harus melalui perantara? Innahu aliyyun hakim. Karena dia itu maha tinggi dan maha bijaksana. Ya, pernah Nabi Musa itu dalam suatu riwayat itu seperti memaksa gitu loh. Maksudnya biar iman saya itu tambah kuat ya Allah kalau bisa melihat engkau secara langsung dengan mata dia secara langsung dengan kasat mata. Maka yang namanya Nabi ya, Allah itu menyuruh kepada Nabi Musa untuk melihat gunung. Untuk melihat gunung, Allah berkata kepada Musa, kalau ketika kamu lihat gunung itu masih ada di tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Artinya apa? Artinya Allah itu menampakkan diri kepada gunung itu, dan ternyata gunung itu seketika itu langsung hancur karena melihat Allah, secara langsung. Nggak kuat gitu. Setelah itu Nabi Musa langsung minta ampun, beristighfar kepada Allah karena dia sudah lancang ya. Ini yang pertama. Jadi Allah memberitahukan cara berkomunikasi dengan manusia. Jadi nggak mungkin kalau ada manusia itu mengaku-ngaku melihat Allah itu, ya nggak mungkin. Ya. Allahu a'lam kalau ketika Rasulullah Isra Mi'raj menurut suatu riwayat dia
langsung ke Sidratul Muntaha. Allahu a'lam. Yang kedua, Allah juga mengajarkan di dalam ayat ini tentang syariat menguburkan jenazah atau tata cara mengurus jenazah. Ya, ini saya percepat saja ya. Ini fikih ya, fikihnya jenazah ya. Nah, dan kita ini kita ini penting juga mengetahui ini sebetulnya. Cuma sambil belajar sendirilah ya. Karena kalau bisa kita sendiri yang menguburkan keluarga kita ya. Karena itu lebih utama ya. Menguburkan istri kita atau memandikan istri kita kalau sudah meninggal, bab orang tua kita, anak kita gitu. Ya. Kalau menguburkan kita sendiri gak mungkin ya. Ya kan? Jadi harus butuh orang lain ya. Dan dalam hal fikih mengurus jenazah ini banyak ya, ada misalkan ahkamul janais, ada di situ hukum-hukum mengurus jenazah. Dan ini saya sampaikan 7 hal yang perlu diketahui dalam hal tata cara mengurus jenazah. Yang pertama, ketika dia meninggal, tutuplah kedua matanya. Nah, ini sunnah ya. Dalam hadis riwayat Muslim ada itu ya. Tutuplah kedua matanya. Yang kedua, tutuplah seluruh tubuhnya setelah dilepas pakaiannya, kecuali muhrim. Maka kepala dan wajahnya terbuka. Kecuali muhrim, ya. Kepala dan wajahnya terbuka. Muhrim itu apa? Bukan. Ada tahu muhrim? Muhrim itu apa? Muhrim itu adalah orang yang berihram. Ya, itu muhrim ya. Orang yang berihram. Itu kepala dan wajahnya terbuka. Kalau saudara tadi apa namanya? Mahram. Nah, beda dikit ya. Kalau di kita itu suka dibolak-balik. Yang katanya kalau saudara itu muhrim ya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting paham ya. Tapi dalam istilah agama yang betul, muhrim itu adalah orang yang berihram. Ya. Yang ketiga, ini yang terkenal ya, disegerakan dalam hal tata cara mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Sebagaimana dalam satu riwayat, tergesa-gesa itu tidak boleh kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama, membayar hutang. Yang kedua, menguburkan jenazah. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Ya, itu ya. Yang keempat, boleh diumumkan. Ya, kalau ada orang meninggal, boleh diumumkan. Ya. Tapi bukan untuk seperti orang menyesal itu ya, menyebut-nyebut banyak kebaikan, kebaikannya banyak disebut-sebut, seakan-akan dia nggak rela meninggal sekarang. Nah, itu nggak boleh, itu dilarang kayak gitu ya, menyebut-nyebut kebaikannya seakan-akan nggak rela kalau dia itu mati saat ini gitu. Yang kelima, tunaikan wasiatnya. Tunaikan wasiatnya. Dia berwasiat apa? Tunaikan. Ya, selama bisa ditunaikan ya. Yang keenam, lunasi hutangnya. Baik hutang kepada Allah maupun kepada makhluknya. Termasuk mengembalikan amanahnya. Kalau orang yang meninggal itu pernah pinjam apa gitu, sepeda, motor misalkan, ya dikembalikan ya amanahnya, mengembalikan amanahnya. Yang ketujuh, boleh membuka dan mencium wajah jenazah atau wajah mayit ya. Saya kira itu tentang fikih menguburkan jenazah. Nah, kalau dibahas lengkap ya nggak cukup ya, waktu yang sempit ini, perlu waktu khusus. Paling tidak maksud saya itu tahu ya, yang bahwa Allah itu dalam ayat ini memberitahu kepada kita tentang syariat menguburkan jenazah, yaitu tadi apa? Ditutup dengan tanah. Yang ketiga, dan ini
penting yang ketiga ini, yaitu penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan itu mesti tidak berguna. Atau kata orang Jawa bagaimana? Getun iku tekone mburi ya. Getun iku tekone mburi. Nasi telah menjadi bubur. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Dia menciptakan alam dan isinya untuk kehidupan manusia. Karena sayangnya kepada manusia, Dia juga mengutus para rasul untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umat manusia. Tujuannya apa? Agar manusia ini dapat bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Jadi Dia itu tak ingin sebetulnya kita celaka. Oleh karena itu Dia memberikan alam dan semesta ini, alam semesta ini untuk keperluan kita. Kemudian tidak cukup dengan itu, Dia utus para rasul untuk memperingatkan kita, jangan berbuat begini, jangan melakukan yang diharamkan, lakukan yang dihalalkan, kata para rasul. Meskipun demikian, tidak sedikit dari umat manusia yang masih berkubang di dalam lembah kekufuran, ingkar pada Allah dan Rasulnya, tidak percaya kepada sorga dan neraka dan lain-lainnya ya. Bahkan baru-baru ini sempat viral kan, ada katanya artis apa yang saya pilih neraka aja, ya kan gitu. Saya pilih neraka saja. Enak di sana, banyak artisnya bisa reunian. Kemudian tidak cukup dengan menolak dan mengingkari ajaran-ajaran Allah dan dakwah Rasulullah, bahkan manusia itu berani memusuhi dan memerangi dakwah Rasul. Nah, ini kebangetan ya, terlalu, kata Roma Irama itu terlalu ya. Sudah Allah itu diingkari, utusannya juga dimusuhi. Kendati pun telah diperingatkan dengan ancaman siksa Allah akan menimpa orang-orang yang tidak beriman, tetap saja mereka pada pendirian yang batil. Ketika hari kiamat telah tiba, ketika mereka menyaksikan secara langsung azab neraka, barulah mereka yakin sepenuhnya bahwa mereka akan menikmati siksaan yang ada di hadapan mereka nanti waktu kiamat. Betapa malunya mereka sampai mereka menundukkan kepalanya. Betapa dalam penyesalan mereka pada saat itu, sampai-sampai memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah menyaksikan, kami telah mendengar, maka kami mohon kembalikan kami ke dunia sebentar saja, kami akan beramal soleh, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin. Ya, baru ketika sudah menyaksikan mereka berdoa seperti itu, dan itu tidak mungkin. Nah, ini betapa dalamnya penyesalan mereka waktu itu ya, tapi seperti nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin sudah dikembalikan ke dunia. Bahkan kalau dikembalikan ke dunia, mereka nggak akan melaksanakan kebaikan. Allah berkata di dalam surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dahulu mau mendengarkan dan merenungkan peringatan dari Rasul itu, niscaya kami tidaklah termasuk para penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Dalam surah Al-An'am ayat 28, walau ruddu, andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu limanuhu anhu, pasti mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Ya, kembali lagi kayak dulu lagi. Begitu, sama kayak kita pada umumnya kan,
Ketika sakit, ya Allah sembuhkan aku kan gitu. Tapi ketika sehat, lali ya. Lali, nanti kalau aku udah sembuh, aku pokoknya mau sholat di masjid terus. Nah, suaras lali ya. Begitulah sifat manusia itu. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup dari paket tafsir ini dari Ibnul Mubarak, dari Asim Al-Ahwal, dari Al-Hasan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha daraba lakum bani Adam masalan. Sesungguhnya Allah telah membuat perumpamaan untuk kalian semuanya melalui kedua putra Adam. Fakhudhu min khairihim wada'ush syarr. Maka ambillah oleh kalian contoh yang baik dari mereka, dan buanglah oleh kalian contoh yang buruk dari mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, mencontoh anak-anak Adam yang baik, khususnya yang telah kita pelajari bersama dari ayat berapa? 27 sampai 31 ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Monggo Pak Panggi. Iku doanya terlalu kasar itu ya. Istilahnya gini. Tapi kata-katanya perlu dianukan sedikit ya. Ibaratnya kalau kasarannya gini. Wis lendang Lenjane mati ndang mateo kan gitu kan ya. Ini mungkin bahasanya ada kayaknya tuntunan di hadis ya. Doanya itu gini, kalau emang hidup itu lebih baik bagi si fulan ini, maka sembuhkan ya Allah gitu ya. Tapi kalau mati itu lebih baik baginya, ya mohon disegerakan ya kematiannya. Ya mungkin bahasanya ya diperhalus dikit, tapi pada intinya ya iya, nggak apa-apa begitu doa seperti itu ya. Tapi kita kembali kepada masalah bab selain syariat ya. Selain syariat itu namanya qada dan qadar atau takdir ya. Ya, kematian itu tidak dapat diawalkan dan juga tidak dapat diundurkan ya. Karena itu meluapkan rasa bosan kita. Ya, betul memang itu naluri ya. Jadi itu naluri ya. Tapi berdoa seperti itu mendoakan kebaikan bagi si fulan. Tapi maksud doa itu tadi bukan karena kita itu karena itu bosan dengannya, tapi untuk dia sendiri, untuk si fulan itu sendiri. Ya, kalau emang hidup itu lebih baik, ya tolong disembuhkan ya. Maksudnya lebih baik tambah banyak amal solehnya. Kalau dengan mati itu lebih baik, ya disegerakan ya Allah, biar apa? Kan kadang orang sangat sakit, kadang-kadang muring-muring nambah dosa kan gitu kan ya. Malah nambah dosa. Daripada begitu disegerakan saja ya Allah gitu loh. Kalau memang kematian itu lebih baik. Tapi kalau dia bisa insaf setelah sembuh ya, kalau memang hidup lebih baik ya disembuhkan. Enggak apa-apa insyaallah. Wajar-wajar aja berdoa seperti itu. Itu kan hanya doa-doa syariat aja, tapi berhubungan dengan takdir Allahu a'lam ya. Allah yang lebih tahu. Dan mungkin itu kalaupun ada yang seperti itu bagi orang-orang yang merawat, itu juga ujian sebetulnya. Itu ladang pahala bagi yang merawat supaya lebih bersabar gitu ya. Lebih bersabar dalam menghadapi ujian. Itu ujian bagi orang yang merawat sebetulnya. Kalau dia bisa bersabar, luar biasa itu pahalanya. Gitu. Ada yang lain barangkali, yang lainnya, atau pertanyaan lainnya barangkali, atau mungkin mau usul tema minggu depan. Udah ya, saya kira sudah ya, udah jelas. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita dan keluarga kita. Kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.